Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Saya ucapkan selamat datang kembali ya. Dan mungkin ikannya peliharaan, maksudnya mungkin ikan di budik damper maupun di kolam apa saja ya, kolam sempit. Semoga sehat semua ya dan tetap sukses selalu ya. Oke, di sini saya akan membagikan beberapa poin-poin penting ya terkait dengan budik damper ikan nila dalam ember, budidaya ikan nila dalam ember ya. Oke, ada beberapa poin penting ya. Pertama yang kita lihat di sini, kenapa ikannya ini sehat semua ya dan makannya dokoh sekali, itu karena ada beberapa hal ya. Oke, yang pertama adalah yang paling utama sekali ini adalah air ya. Jadi pemeliharaan air ya. Oke, di sini pemeliharaan air itu ada beberapa cara ya, beberapa tips supaya airnya sehat ya. Kebetulan di sini saya menggunakan aerator dan tanpa menggunakan apa itu namanya filter ya, karena saya di sini airnya mudah didapat ya. Jadi ini saya mengganti air ya, saya berbicara tentang mengganti air. Mengganti air itu biasanya untuk tebar ikannya ini kan umurnya lebih dari 1 bulan ya, ini udah 1,5 bulan bahkan lebih ya. Ini saya mengganti itu setiap airnya bau ya. Jadi ini biasanya 3-5 hari sudah diganti. Jadi kunci pokok daripada budik damper ikan khususnya di sini nila ya, itu tentang pemeliharaan air. Jadi tidak sulit-sulit banget ya. Mungkin teman-teman ada yang mengeluhkan, beberapa kemarin yang bertanya di video saya yang kemarin itu, punya saya kok baru saja saya tebar mati. Jadi itu bisa dipastikan bahwa airnya ya teman-teman ya, bahwa airnya itu tidak layak untuk hidup ikan. Nah, diantaranya di sini adalah kebersihan yang berhubungan dengan penggantian air ya. Itu yang pertama, penggantian air. Oke, untuk yang kedua adalah cara kasih pakan. Nah, cara kasih pakan itu juga sangat penting sekali. Jadi mungkin teman-teman semua beranggapan bahwa kalau ikan itu dikasih pakan terus-menerus, ikannya pakannya nggak habis dimakan, itu nanti bisa dimakan nanti, itu nggak seperti itu ya. Jadi juga untuk pakan yang apalagi berprotein tinggi seperti ini ya, saya pakai pakan lele, saya kasihkan ke nila karena supaya ikannya itu cepat besar ya, karena proteinnya tinggi. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kita sekali ngasih pakan harus habis semua dimakan ikan ya. Dan di sini untuk struktur nila itu kan habis makan biasanya nggak selang berapa lama terus keluar kotoran itu ya. Nah, ini yang penting ini. Nah, kotoran ikan nila itu sebenarnya cepat ya, jadi habis dimakan terus keluar itu panjang seperti itu ya, itu sering mengotori. Nah, itu ya, makanya kenapa teman-teman kemarin ada yang bertanya juga cepat warnanya jadi coklat. Nah, itu nggak masalah asalkan nggak bau ya. Dan itu solusinya cuma diganti airnya cepat. Jadi berbeda dengan lele. Kalau ikan lele itu makan itu airnya sampai berbau itu pun masih sehat, itu beda ya. Kalau nila enggak ya, itu nila coba aja nanti kalau
teman-teman lihat di kolam masing-masing atau di ember itu kita melihat ikan keluar kotornya panjang itu ya, itu kan cepat ngotori di situ ya. Itu solusinya cuma dikuras kalau di ember seperti ini ya. Kalau pakai filter itu pun saya rasa masih kurang bagus ya, tetap bagus kalau dikuras ya. Jadi poinnya ini adalah pengurasan ya. Memberi pakan jangan berlebihan. Nah, itu poinnya itu ya. Oke, yang ketiga ya, berikutnya adalah pakan selingan ya. Jadi pakan selingan itu sangat penting juga supaya ikan itu tidak makan yang berprotein tinggi. Kita selingi dengan biasanya dengan daun kangkung atau lumut atau apalah yang sifatnya non protein ya, non protein hewani ya, seperti itu, supaya untuk berganti-ganti pola makannya ya, seperti itu ya, supaya ikan nila kita tidak terus-terusan makan yang berprotein tinggi karena menyebabkan cepatnya kotor airnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi poin yang kedua adalah pola pemberian pakan. Biasanya pemberian pakan untuk pelet itu biasanya 2 kali ya teman-teman ya, dan kita sandingkan juga pakai daun, mungkin kangkung atau daun pepaya atau daun apa aja ya yang mau ya, ikannya mau makan itu pakai apa itu. Biasanya kalau di sini saya pakai daun pepaya ataupun kangkung. Oke, jadi itulah beberapa poin penting ya. Intinya itu air ya. Nah, ini yang lebih penting lagi, yaitu pemberian oksigen. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya juga, kalau nila itu kenapa kok tanpa oksigen itu nggak bisa hidup ya. Jadi karena seperti ini ya teman-teman. Jadi ikan nila itu habitat aslinya adalah atau bisa hidup di air yang bergerak atau air deras yang mengalir, yang gerojok itu, ataupun bergerak pokoknya airnya di sungai besar seperti itu. Kalau cuma di parit-parit kecil itu yang tidak mengalir airnya mungkin tidak ada ya, ikan nilanya itu enggak ada. Jadi habitat aslinya itu sebenarnya di sungai atau di air deras ya, itu yang airnya mengalir atau berganti-ganti. Makanya kita rekayasa di ember dengan menggunakan gelembung-gelembung udara atau istilah Jawanya pelupuk-pelupuk ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan bingung kenapa kalau gurame itu kok bisa tanpa aerator atau lele tanpa aerator bisa, kalau nila nggak bisa. Itu bedanya itu ya, yang membedakan habitat aslinya sebenarnya. Kalau gurame itu kan habitat aslinya ada di rawa dan airnya tidak bergerak, cuman tenang begitu saja, dan itu bisa hidup berkembang biak di rawa yang airnya tenang dengan kondisi bersih juga, airnya jernih bisa juga, dan pH 6,5 hingga 7,5, dan suhunya relatif antara 22 derajat hingga 28 ya. Sama kalau suhunya saya kira untuk nila dan gurame itu ada kesamaan. Mungkin kalau nila bisa suhunya lebih rendah ya, bisa ya, untuk air yang agak dingin bisa, tapi kalau gurame